Hakimah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayolah ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa ruang dengar Anda semuanya di edisi sore lembar kerja Rabu 25 Safar 1447 Hijriah bertepatan Rabu sore ini kita berada di tanggal 20 Agustus 2025. Di kesempatan sore hari ini alhamdulillah bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua dan ini adalah hari yang ketiga kita live dari studio bersama asatizah kita, guru-guru kita. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kajian yang biasanya kita relay dari kota Madinah Nabawiyah. Di kesempatan sore hari ini guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala berkesempatan hadir langsung ke studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru untuk melanjutkan kajian rutin beliau yang dulu sempat terputus, yaitu kajian kitab Al-Usul Salasah, tiga pokok landasan yang utama dalam beragama. Baik kaum muslimah, di kesempatan kali ini Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala akan menyelesaikan pembahasan kitab ini dan insyaallah setelah ini nanti beliau akan kembali bismillah dengan izin Allah dari kota Nabi dengan kitab yang berbeda. Baik, kita akan buka kesempatan sore hari ini dengan sapaan hangat kepada beliau guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka ya Abauni? Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Barakallahu fikum. Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayolah ikhwal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun antum-antuna berada, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM atau www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga yang menonton melalui media sosial medsos, kajian live audio dari studio Radio Hidayah FM. Ini dia pembahasan terakhir dari kitab Syarah Al-Usul Salasah langsung dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Selamat mendengarkan dan selamat menimba ilmu syar'i kepada antum antuna semuanya, dan langsung saya kepada Al-Ustaz, kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari ilmu agama, terkhusus yang berkaitan dengan akidah, yang mana akidah merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba, dan terkhusus itu yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kajian pekanan di radio yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu yang berkaitan dengan al-usul ats-tsalatsah, di mana merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri dengan adanya wasilah radio yang bisa kita dengar dimanapun kita berada, baik itu ketika kita sedang memasak di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, ataupun tak kala kita sedang di perjalanan, atau tak kala kita sedang bekerja. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya tegaknya kembali radio yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu merupakan nikmat yang sangat besar, karena dengan begitu wasilah untuk mempelajari ilmu syar'i sangat mudah sampai kepada rumah kita
sampai kepada tempat di pelosok dari negeri ini, dan ini semuanya harus kita syukuri karena sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa bulan belakangan Allah menguji kita dengan terputusnya koneksi daripada radio yang kita cintai ini, dan itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kembalinya siaran live, siaran langsung di hadapan kita, itu semuanya juga merupakan ketetapan dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Semoga dengan kembalinya kemudahan dan kesempatan dengan kembalinya siaran langsung daripada radio ini, semakin banyak kebaikan yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di negeri kita ini, terkhususnya di kota kita dan yang sekitarnya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi setiap kaum muslimin, setiap yang berpartisipasi di dalam terlaksananya atau tegaknya kebaikan ini, berdirinya radio ini dengan siaran yang ada di dalamnya, baik itu yang menginfakkan hartanya ataupun yang mencurahkan waktu dan pikirannya dari kru dan yang lainnya. Semoga Allah membalas kebaikan kepada mereka semua, dan terkhusus kepada para asatidzah yang telah meluangkan waktu mereka untuk menyebarkan ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran berlipat ganda untuk mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bahasan kita pada kajian rutin itu Rabu sore ini, kita di pertemuan terakhir itu telah selesai membahas yang berkaitan dengan al-usul ats-tsalatsah, di mana kita sudah berada di penghujung daripada pembahasan tersebut. Dikarenakan cukup lama waktu terputusnya kajian tersebut, maka perlu sedikit kita murajaah supaya kembali segar di ingatan kita, sehingga ketika kita masuk ke pembahasan pada sore hari ini ada ilmu yang bisa kita pahami, ada muqaddimah dan pendahuluan supaya kita tidak supaya ilmunya tersambung dan tidak terputus. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang mana kurang lebih kita sudah selesai mengadakan lebih dari 24 pertemuan, itu kita membahas tentang yang berkaitan dengan thalathatul usul atau 3 landasan pokok di dalam beragama, di mana 3 perkara ini merupakan perkara yang sangat penting, yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kan 3 perkara ini merupakan perkara yang pertama sekali akan ditanyakan oleh malaikat, dan perkara pertama sekali yang akan ditanyakan kepada seorang hamba ketika dia meninggalkan dunia ini, yaitu di alam barzakh. Itu pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tentang siapa Rabbmu, itu siapa Tuhanmu, siapa yang kamu sembah, dan pertanyaan tentang apa agamamu, madinuk, apa agamamu, agama apa yang engkau yakini, dengan apa kamu beragama, keyakinan apa yang kamu pegang. Dan yang ketiga itu pertanyaan tentang siapa nabimu, siapa yang engkau ikuti, jalannya siapa yang engkau jadikan sebagai suri tauladan. 3 pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering kita dengar. Mungkin setiap dari kita sekali mendengar itu bisa menghafal dengan mudah, bahkan tidak perlu diulang-ulangi. Akan tapi perkaranya sangat jauh beda ketika seorang berada di alam barzakh. Yang menentukan daripada jawaban itu adalah amalan seorang hamba. Yang menentukan adalah ilmu dia ketika dia di dunia ini mengenai tentang 3 perkara tersebut. Sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana dia mengenal agama Islam, dan sejauh mana dia mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian praktek dia, pengamalan dia terhadap pengetahuannya tersebut. Seorang tidak cukup dia hanya mempelajari tauhid, tidak cukup dia hanya mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mengamalkannya, atau bahkan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan sedikit pun manfaat daripada ilmunya, baik itu di dunia, terlebih ketika dia nanti di alam barzakh, dan terlebih lagi ketika di hari kiamat. Begitu juga agama Islam bukanlah agama KTP. Dia bukanlah agama yang hanya
dituliskan di atas kertas. Dia bukanlah agama yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Agama Islam adalah agama yang selalu dijinjing, yang selalu dipikul oleh seorang muslim. Agama yang berada, yang kokoh di dalam hati seorang hamba, dan dia tampak hasilnya, dia memberikan buah di kehidupan keseharian seorang muslim. Begitu juga tentang Nabi SAW, pelajaran tentang Nabi SAW, pengetahuan tentang Nabi SAW bukanlah hanya sekedar digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ujian, dan bukan pula digunakan hanya sebagai dongeng penghantar tidur anak-anak kita. Akan tapi pengetahuan tentang Rasulullah SAW itu memiliki konsekuensi. Itu bagaimana kita mempelajari daripada biografi Rasulullah SAW, mempelajari sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, dan juga keseharian beliau dan akhlak beliau dan ibadah beliau. Kemudian setelah itu bagaimana kita berusaha untuk berjalan lurus di jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Di dalam kitab ini al-muallif rahimahullah, pengarang daripada kitab ini, menjelaskan semua itu secara umum dan secara terperinci pada setiap poinnya, yang mana biidnillahi ta'ala kadar yang dijelaskan oleh beliau pada kitab ini, kalau seandainya kita benar-benar mempelajarinya dan fokus di dalamnya, dan kita jadikan itu sebagai pegangan di dalam hidup, maka itu merupakan bekal yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba. Tentunya tidak cukup dengan ini saja, akan tapi ketika seorang tidak memiliki waktu yang lebih daripada itu, dengan dia mempelajari setiap poin dan apa saja pengetahuan yang diwajibkan kepada seorang muslim, dan dia fokus di dalamnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Rabb, dan apa saja, dan itu sudah dijelaskan di sini dengan mengikrarkan bahwasanya Allah sebagai ilah satu-satunya yang berhak disembah, dan kepadanya kita serahkan seluruh urusan kita, dan kita bertawakal hanya kepadanya. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam perbuatannya, Maha Esa di dalam menakdirkan, Maha Esa di dalam penciptaannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam nama-nama dan sifatnya, bahwasanya tidak ada nama dan sifat yang sempurna kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan agama Islam, kesempurnaan agama Islam, di mana di antara bentuk kesempurnaan agama Islam dan pengetahuan seorang hamba serta pengakuan dia bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sempurna, dia tidak butuh kepada agama yang lain. Dia beragama, dia cukupkan dirinya dengan agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak menambah-nambahkan dengan sesuatu yang baru di dalam beragama. Dia beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah disebutkan di dalam agama yang mulia ini. Juga yang berkaitan dengan Rasul SAW, itu mempelajari secara umum sirah atau perjalanan beliau, perjalanan hidup beliau, kemudian juga mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan juga mengikuti setiap metode kehidupan dan tata cara di dalam beribadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari membahas berkaitan dengan 3 pokok ini. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat, dan wafatnya Rasulullah SAW merupakan sebuah kenyataan dan kepastian, dan beliau sudah Allah Subhanahu wa taala panggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menyebutkan bahwasanya seluruh manusia sebagaimana Rasulullah SAW merupakan manusia terbaik, merupakan pemuka para nabi dan rasul. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai beliau, akan tapi Allah lebih memilih beliau untuk berada di sisinya dan memanggil beliau. Beliau menyebutkan, al-muallif rahimahullah menyebutkan bahwasanya manusia seluruhnya juga akan wafat sebagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah manusia diwafatkan, mereka akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban, mereka akan dihisab dan akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalan yang mereka lakukan selama mereka di dunia ini. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah kufur, dia telah keluar daripada agama Islam ini.
Kemudian beliau menyebutkan Syekh rahimahullah, yang mana dari sini kita akan memulai pertemuan kita pada sore hari ini, dan juga ini merupakan bahasan terakhir daripada kitab ini. Itu beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah, wa arsalallahu jami'ar rusul mubashshirina wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul dengan tujuan mubashshirina wa mundzirin, itu untuk memberikan kabar gembira serta memperingati manusia dari sesuatu yang berbahaya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan perkara ini bahwasanya Allah mengutus para utusannya untuk memberikan kabar gembira kepada manusia seluruhnya, dan juga memberikan peringatan dari perkara yang sangat berbahaya. Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Itu para utusan yang Allah utus dari kalangan manusia sebagai bentuk untuk memberikan kabar gembira, tujuannya untuk memberikan kabar gembira dan juga memperingati manusia dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tujuannya, hikmah di balik pengutusan para rasul, lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi manusia yang berhujat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya ma ja'ana min basyirin wala nadhir, bahwasanya kami belum mendapatkan utusan darimu, tidak ada yang memperingati kami, tidak ada yang memberikan kami kabar gembira tentang surga, dan tidak ada juga yang memberikan kami peringatan dari api neraka. Di dalam perkataan beliau, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin, di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya para rasul, para nabi dan para rasul, syariat yang mereka bawakan semuanya itu sepakat akan satu hal. Semuanya, setiap rasul yang jumlahnya sangat banyak, yang mana dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh daripada para nabi dan rasul tersebut, mereka itu risalah yang mereka bawa itu intinya, itu agamanya adalah agar menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalallahu jami'ar rusul, dan Allah mengutus para rasul, para utusannya, mubasysyirin wa mundzirin, agar mereka memberikan kabar gembira. Kabar gembira untuk apa? Kabar gembira untuk mengkabarkan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah yang hak. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tujuan daripada penciptaan manusia tersebut dan merealisasikannya di dalam kehidupan dia, maka dia akan mendapatkan surga, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Mubasysyirin, itu memberikan kabar gembira tentang surga dan amalan yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada surga tersebut. Dan tentunya bahwa pokok dan inti dan landasan utama daripada seorang bisa masuk ke dalam surga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada surga bagi orang yang tidak bertauhid. Tidak ada surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Sehingga dari sini sangat jelas tujuan utama diutusnya para rasul, yaitu agar mereka memberikan kabar gembira kepada manusia tentang surga, serta amalan-amalan yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada surga tersebut, yang dapat menghantarkan seorang hamba kepada surga tersebut, yang mana puncak daripada amalan tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia syarat utama diterimanya setiap amalan yang disyariatkan kepada seorang hamba. Seluruh rasul, seluruh utusan Allah, para nabi dan rasul, syariat yang dibawakan kepada mereka dibangun di atas dasar yang sangat mulia ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirin, mereka memberikan kabar gembira, semuanya berdakwah kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
dan memberikan kabar gembira bahwasanya barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa munzirin, dan memberikan peringatan kepada manusia. Peringatan dari apa? Peringatan dari api neraka. Peringatan daripada penduduk neraka. Peringatan dari amalan-amalan yang dapat mendekatkan seorang hamba ke dalam api neraka, dan amalan terbesar yang merupakan sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat dengan amalan tersebut, maka dia akan kekal di api neraka, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi dan rasul membawa syariat yang berbeda-beda, akan tapi agama mereka itu satu. Agamanya adalah agama Islam, dan agama tersebut dibangun di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Agar mereka dan sungguh telah kami utus, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami utus pada setiap umat yaitu seorang utusan. Tujuannya apa? Allah mengatakan semua umat itu ada utusannya. Mulai dari umat sebelum kita, dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam sampai yang terakhir adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari kiamat akan ditegakkan di hadapan mereka. Semua mereka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Tujuannya apa? Ani'budullah, agar mereka mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam yang disembah selain daripada Allah, yang mana itu telah melampaui batasnya, itu dinamakan sebagai taghut. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, wad-dalilu qauluhu ta'ala, beliau mengatakan, muallif rahimahullah mengatakan, dalil daripada perkara ini bahwasanya Allah mengutus seluruh rasul, seluruh utusan untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Itu firman Allah dalam surat An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Itu para utusan Allah yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia pada hari kiamat dengan mengatakan ma ja'ana min basyirin wala nadhir, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menegakkan hujjah, untuk menegakkan hujjah di hadapan manusia, sehingga tidak ada lagi alasan setelah itu bagi mereka untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasan setelah diutusnya para nabi dan rasul, diutusnya para utusan, dengan mengatakan bahwasanya syariat yang benar adalah begini dan begitu, bahwasanya boleh bagi saya untuk beribadah dengan sesuai keinginan saya. Tidak ada. Semuanya sudah hujjah sudah ditegakkan dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Dan beliau mengatakan, awwaluhum Nuhun alaihi salam. Para rasul yang Allah utus untuk menegakkan hujjah tersebut itu dimulai dengan diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama kali, rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nabi kita yang mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni kepada penduduk bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya wahyu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Allah mengatakan, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana telah kami berikan wahyu kepada Nuh alaihi salam, wan nabiyyina min ba'dih, dan para nabi yang datang setelahnya. Allah mengatakan di sini, inna auhayna ilaik, sungguhnya kami berikan wahyu kepadamu.
kama auhayna, sebagaimana kami berikan wahyu kepada Rasul yang pertama kali, yaitu Nuh alaihi salam. Dan Allah menyebutkan setelahnya wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi yang setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam merupakan Rasul yang pertama sekali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Merupakan nabi dan rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadis syafaah, itu syafaat yang akan terjadi pada hari kiamat ketika manusia menunggu dihisab, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Mereka menanti kapan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab itu tidak akan dimulai, itu perhitungan itu tidak akan dimulai, timbangan terhadap amalan itu tidak akan dimulai sampai ada dari kalangan manusia yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hisab tersebut segera dimulai. Dan semua itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis syafaat tersebut. Dan di akhir daripada hadis tersebut disebutkan bahwasanya yang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memulai syafaat adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya para manusia seluruhnya akan datang pada hari kiamat di padang mahsyar, seluruhnya akan datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh alaihi salam dan meminta kepada Nuh alaihi salam untuk memberikan syafaat, memohon kepada Allah agar memulai hisab. Mereka mengatakan anta awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Dan di sini konteksnya, itu mereka seluruh manusia akan berkata kepada Nuh alaihi salam, sungguhnya engkau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali yang Allah utus kepada penduduk bumi. Maka mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memulai hisab. Dan berdasarkan daripada hadis ini dan juga ayat yang disebutkan oleh pengarang daripada kitab ini, itu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu dan kepada Nuh serta para nabi yang datang setelahnya. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali diutus ke muka bumi ini. Dan Nabi Nuh alaihi salam merupakan manusia, sebagaimana para nabi dan rasul yang datang setelahnya seluruhnya merupakan manusia. Awwaluhum Nuhun alaihi salam. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil yang menunjukkan akan perkara ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi dan penutup para rasul? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Muhammad alaihi salatu wassalam bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian. Beliau tidak memiliki, beliau tidak bisa dijadikan sebagai bapak angkat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian dari kalangan laki-laki. Walakin Rasulullah, kan tapi beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin. Tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Rasulullah SAW merupakan penutup daripada para nabi dan para rasul. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan akan perkara ini, yang menetapkan kaidah ini, yang menetapkan perkara ini, bahwasanya Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Di antara hadis Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Maksudnya apa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW dan dengan diwafatkannya beliau alaihi salatu wassalam, maka rantai silsilah daripada risalah, daripada kenabian dan kerasulan itu telah selesai dan sudah ditutup dengan diutusnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi Nuh dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Nabi Nuh dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat banyak sekali para nabi dan para rasul. Itu jumlahnya sangat banyak. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, di dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kam adadul anbiya, wahai Rasulullah SAW, berapa jumlahnya para nabi? Ada berapa jumlahnya? Dalam disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kam adadu al-anbiya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Rasulullah SAW menyebutkan jumlah mereka adalah 120.000. 120.000. Itu 120.000 orang. Kemudian Abu Dzar bertanya kembali, kamir rusulu minhum, berapa rasul dari kalangan para nabi tersebut? Mengapa Abu Dzar bertanya dengan pertanyaan ini? Itu berapa rasul di antara para nabi itu? Karena di dalam kaidah disebutkan bahwasanya seluruh rasul itu pasti nabi dan tidak dengan sebaliknya. Setiap utusan Allah yang diberikan wahyu, diberikan kitab atau diberikan syariat baru, itu para rasul merupakan nabi. Dia pasti nabi dan tidak dengan sebaliknya. Tidak mesti seorang nabi itu merupakan seorang rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan jumlah mereka adalah 313 orang. Dari 120.000 itu yang merupakan nabi dan rasul adalah 313 jumlahnya. Dan jumlah para nabi dan rasul sangat banyak, oleh karenanya tidak semuanya itu sampai kepada kita. Bahkan Nabi SAW pun tidak semuanya diberitahukan kepada beliau tentang perincian para nabi dan rasul tersebut. Tapi yang sampai kepada kita jumlah para nabi dan rasul adalah 25, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di berbagai tempat atau di ayat yang berbeda. Di antaranya yang disebutkan di dalam surat An-Nisa dan juga disebutkan di dalam surat Al-An'am. Kesimpulannya, para utusan Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak dan mereka dimulai dengan diutusnya Nabi Nuh alaihi salam yang pertama kali dan ditutup dengan diutusnya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh risalah, seluruh agama yang mereka bawa itu intinya adalah agar menegakkan tauhid, memberikan kabar gembira tentang tauhid dan tentang surga. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, maka surga berada di tangannya dan dia tidak akan kekal di dalam api neraka, dan juga memberikan peringatan dari perbuatan syirik, dari api neraka, dan dari amalan-amalan yang dapat menghantarkan seorang hamba kepada neraka tersebut. Dan yang amalan yang paling berbahaya, bahkan menyebabkan seorang hamba kekal, adalah itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillah wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan seluruh umat yang Allah utus kepada mereka seorang utusan, dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya para rasulnya memerintahkan umatnya tersebut agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau ingin menjelaskan, menekankan kembali bahwasanya kalimat dakwah para nabi itu dibangun di atas tauhid dan penegasan dari perbuatan syirik atau peringatan dari perbuatan
syirik, seluruh para nabi. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan, setiap umat yang diutus kepadanya para rasul, mereka mengajak kepada dua perkara, mengajak kepada satu perkara dan melarang dari satu perkara. Mengajak kepada tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, serta melarang daripada perbuatan syirik dan mengingkari setiap peribadatan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan perkara ini bahwasanya para nabi dan rasul diutus untuk menegakkan kalimat tauhid dan menjauhkan perbuatan syirik, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Tujuannya apa? Ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Itu segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayatnya sangat banyak yang menetapkan perkara ini. Itu bahwasanya tujuan diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan tauhid serta menjauhi perbuatan syirik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was'al man arsalna qablaka min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Tanyakan kepada orang yang kami utus dari sebelummu daripada utusan kami, apakah pernah kami menjadikan sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian boleh untuk diibadati. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, apakah pernah kami menjadikan untuk mereka itu ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka beribadah kepada ilah tersebut? Jawabannya tentunya tidak. Dan setiap ayat kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, kalau kita renungi setiap ayat yang menjelaskan tentang kisah para dakwah para nabi, para rasul, Nabi Nuh alaihi salam, ketika Allah bercerita tentang Nuh alaihi salam, bercerita tentang Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Musa, dan nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalau kita memperhatikan dengan seksama, bahwasanya seluruh dakwah mereka dibangun di atas ini. Bahwasanya perkara yang pertama sekali didengar dari lisan mereka oleh kaumnya adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua para nabi dan rasul mereka mengajak agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat mendakwahkan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang mereka bawa berbeda-beda. Itu syariat, itu tata cara salat atau ibadah-ibadah yang disyariatkan itu berbeda-beda, akan tapi agamanya dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul anbiya abna'u 'allat." Dinuna wahid, kami para nabi itu seperti anak sebapak, itu bapaknya satu. Dinuna wahid, itu agama kami itu satu. Maksudnya adalah tauhid, semuanya mengajak kepada tauhid. Wa ummahatuna syatta, dan ibu kami berbeda-beda. Maksudnya apa? Itu syariatnya berbeda-beda, cara salatnya berbeda-beda. Masing-masing memiliki syariat. Terkadang di seorang nabi itu disyariatkan kepadanya suatu ibadah, dan yang nabi datang setelahnya itu diharamkan baginya. Atau yang berkaitan dengan salat, masing-masing daripada utusan Allah Subhanahu wa taala disyaratkan kepada mereka salat, akan tapi tata caranya berbeda. Sebagai contoh yang berkaitan dengan salat, ketika kejadian Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada beliau ke langit, Nabi ketika beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, itu pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu 50 rakaat dalam 50 waktu dalam sehari. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Bahwasanya aku telah mencoba kepada umatku yang lebih sedikit daripada ini, itu umatku tidak mampu. Menunjukkan bahwasanya syariatnya berbeda-beda, jumlah daripada salatnya berbeda kan, tapi syariatnya sama. Salat itu sama disyariatkan kepada umat tersebut, namun tata caranya yang berbeda. Adapun yang berkaitan dengan tauhid, maka seluruh para nabi dan rasul sepakat membangun dakwah mereka di atas kalimat tauhid dan
memperingati manusia seluruhnya dari berbuat syirik. Karena apa? Karena menegakkan tauhid, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghapuskan perbuatan syirik, membersihkan setiap amalan daripada perbuatan syirik, itu merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga apa? Seluruh para nabi dan rasul, walaupun syariatnya berbeda-beda, yang diperintahkan dari urusan agama yang berkaitan dengan ibadah itu berbeda-beda, akan tapi semuanya dibangun di atas tauhid. Tidak bermanfaat salat, tidak bermanfaat puasa, tidak bermanfaat haji, tidak bermanfaat zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya kalau dia tidak dibangun di atas kalimatul tauhid, di atas kalimatul ikhlas. Itu mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan akan kedudukan yang sangat tinggi daripada tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menyebutkan ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, semuanya mengajak agar manusia mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, wa yanhahum an ibadati at-taghut, dan melarang mereka dari menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjadikan perhatian kita besar terhadap perkara tauhid. Urusannya bukan sepele, karena yang berkaitan dengan tauhid urusannya adalah surga dan neraka. Perkaranya kaitannya sangat erat dengan surga dan neraka. Seorang yang wafat dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, dia tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah selamat dari cap kekal di api neraka. Walaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka, kan tapi dia tidak abadi di dalamnya. Kan tapi ketika seorang wafat wal'iyadu billah dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia membawa amalan sebesar langit dan bumi daripada amal ibadah, kondisinya pada hari kiamat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan di hadapan mereka seluruh amalan mereka pada hari kiamat, kemudian akan kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Karena sebab apa? Karena sebab dia membangun ibadah tersebut di atas landasan yang sangat lemah. Tauhid merupakan pondasi. Sebagaimana bangunan tidak akan berdiri kecuali dengan adanya pondasi, begitu juga dengan agama ini tidak akan berdiri di dalam hati seseorang kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Kalau dia tidak dibangun di atas tauhid, maka bangunan tersebut tidak akan pernah bisa tegak. Seluruh amalan tanpa tauhid maka tidak ada artinya. Bahkan salat yang merupakan tiang daripada agama, yang merupakan yang Rasulullah menggambarkan bahwasanya salat merupakan amududdin, merupakan tiang daripada agama, sebagaimana setiap bangunan itu membutuhkan kepada tiang. Akan tapi ketika salat seseorang itu tidak ikhlas, ketika seseorang salat namun dia mempersekutukan Allah, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna salatnya tersebut. Karena itu ini perkaranya tidak ringan, perkaranya tidak mudah, bukan main-main. Perkara tauhid, perkara syirik bukan hal yang mudah. Seorang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam api neraka hanya karena seekor lalat yang dia sembelih, yang dia berikan kepada selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena hal sepele. Karena dia menyembelih lalat. Siapa dari kita yang menganggap keberadaan lalat? Lalat merupakan binatang yang sangat sepele, yang kebanyakan dari kita tidak begitu memperhatikan lalat tersebut. Dia bukanlah makhluk yang besar, yang bahasanya kita sebutkan yang artinya tidak begitu besar di dalam kehidupan kita. Akan tapi ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan hewan yang sangat kecil, walaupun dengan amalan yang sangat kecil, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Dan urusan tauhid dengan syirik dimulai dari perkara yang sangat kecil, itu yang berkaitan dengan niat, sampai kepada perkara yang sangat besar. Semuanya masuk ke dalam perkara tersebut. Karena itu kita harus memperhatikannya. Tauhid melebihi perhatian kita kepada perkara-perkara yang kita mulai dengan tauhid. Dalam ibadah, dalam kehidupan keseharian kita mulai dengan tauhid. Sebelum kita sholat, perhatikan niat kita untuk apa. Kita harus ikhlaskan terlebih dahulu. Bukan dengan mengucapkannya. Tapi saya sholat ini untuk menegakkan syariat Allah. Saya sholat lillahi ta'ala. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersedekah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan pujian dari manusia. Saya berbuat baik, berakhlak mulia bukan mengharapkan pujian dari manusia. Karena kalau saya hanya mengharapkan pujian dari manusia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan pentingnya perkara tauhid, bahkan melebihi yang berkaitan dengan salat, yang mana salat kalau tidak dibangun di atas tauhid maka itu tidak akan diterima. Itu hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman, antara wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada beliau mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah." Hendaknya perkara yang pertama sekali engkau dakwahkan kepada mereka. Mu'adz diutus oleh Rasulullah SAW sebagai utusan untuk mendakwahkan Islam, dan beliau mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Beliau diutus Rasulullah SAW ke negeri Yaman, yang mana kebanyakan penduduknya adalah ahlul kitab, Yahud dan Nasara, yang mereka memiliki ilmu. Tapi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada beliau, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah." Hendaknya perkara yang pertama sekali engkau ajak mereka kepadanya itu mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab, mereka beriman atau tidak? Pada dasarnya mereka beriman. Al-Yahud dan Nasara, mereka merupakan ahlul kitab, mereka memiliki kitab yang dibawa oleh Rasul yang sebelumnya. Akan tapi sebelum Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz untuk mengajak mereka kepada syariat agama seperti salat, zakat dan sebagainya, Rasulullah perintahkan mereka dulu untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena agama yang ada pada diri mereka itu tidak berlaku lagi, sudah expired, sudah tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh syariat yang ada sebelum daripada syariat Islam itu telah dihapuskan. Sehingga siapapun yang mengaku dia merupakan umatnya Nabi Musa ataupun pengikut Nabi Musa ataupun bahkan pengikut Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka itu wajib untuk memperbaharui daripada keimanannya, memperbaharui syahadatnya itu dengan masuk ke dalam agama Islam, karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh syariat yang sebelumnya terhapuskan dan manusia wajib untuk taat kepada agama Islam. Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah." Hendaknya perkara yang pertama sekali kamu ajak mereka, dakwahkan kepada mereka adalah mengucapkan syahadat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inhum ata'uka lidzalik." Kalau mereka mentaatimu dan mau mengucapkan kalimat syahadat, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Perhatikan di sini. Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau seandainya mereka
mentaatimu, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru ajak kepada mereka agar mereka melaksanakan sholat. Artinya apa? Kalau mereka tidak mau taat, kalau mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka apakah berguna ketika diajak kepada sholat? Maka jawabannya tidak. Tidak akan berguna. Karena apa? Karena ketika seorang sholat, berpuasa, zakat, sedekah, melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang sangat agung, akan tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat dan tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadah tersebut tidak akan diterima. Karena apa? Karena ibadahnya tidak dibangun di atas pondasi yang benar. Ibadahnya tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Padahal salat merupakan tiang agama, kan tapi Rasulullah SAW mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu, mau mentauhidkan Allah, baru ajak mereka kepada salat. Kalau mereka tidak mau, maka tidak usah diajak kepada salat, karena seluruh amalan tersebut tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat tanpa tauhid. Sebagaimana bangunan tidak akan berguna tanpa adanya pondasi. Sebagaimana sebuah bangunan yang besar membutuhkan kepada pondasi, begitu juga dengan tauhid. Dan tentunya kebutuhan tauhid, kebutuhan seorang hamba kepada tauhid itu melebihi, atau hajatnya sangat besar, melebihi hajatnya kepada perkara selain daripada tauhid tersebut. Dan juga di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid dan agungnya perkara tauhid, bahwasanya setiap ibadah tidak akan diterima kecuali apabila dibangun, dilandasi di atas tauhid. Bahwasanya banyak kita mendengar hadis, baik hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya ada orang-orang tertentu yang mana mereka masuk ke dalam surga, akan tapi mereka tidak belum sempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang dia bawa daripada amalannya hanyalah kalimatul ikhlas, hanyalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Contohnya seperti seorang yang dia masuk Islam, kemudian datang kepadanya syariat untuk melaksanakan jihad. Dia belum sempat sholat, kemudian dia ikut berperang dan dia terbunuh. Orang yang seperti ini, dia akan masuk ke dalam surga, walaupun dia belum pernah ruku sujud kepada Allah, walau hanya satu waktu, walau hanya satu sholat saja. Dan ini sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya ada di antara sahabat yang dia masuk Islam di perjalanan ketika Rasulullah SAW hendak melakukan sebuah peperangan. Kemudian ketika berperang dia meninggal, padahal dia belum pernah sujud kepada Allah, kan tapi Rasulullah mengkabarkan bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Dan juga di antara kisah yaitu bahwasanya Rasulullah SAW di sebuah perjalanan bersama para sahabatnya pernah bertemu dengan seorang itu musyrikin, dan kemudian Rasulullah SAW diberhentikan oleh orang tersebut. Nah, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang agama Islam, dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bertanya tentang amalan-amalan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada setiap jawaban dia mengatakan, aku menetapkannya, aku meyakininya. Kemudian tidak lama setelah itu baru dia meninggalkan Rasulullah SAW. Tidak jauh orang tersebut menunggangi unta, tidak jauh dari tempat Rasulullah SAW. Orang tersebut untanya tersandung dan dia pun jatuh terkena bebatuan kepalanya, sehingga orang tersebut meninggal di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya orang tersebut dikerubungi oleh para malaikat. Para malaikat berlomba untuk mengambil ruhnya atau membawakan makanan daripada surga. Menunjukkan apa? Sekarang bahwasanya orang ini merupakan penduduk surga. Akan tapi dia belum sama sekali, tidak ada amalan yang dia bawa kecuali itu kalimatu at-tauhid. Menunjukkan bahwasanya tauhid sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan juga kisah seorang ghulam al-Yahud, itu yang pembantu Rasulullah SAW, anak muda dia beragama Yahudi. Ketika dia sakit hendak wafat, Rasulullah SAW datang mendakwahkan kepadanya.
Dia mengatakan qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Anak tersebut menoleh kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan ati' Abul Qasim. Taatilah Abu Qasim. Dan orang tersebut, pemuda tersebut mengucapkan syahadat, kemudian wafat. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia karena sebab aku dari api neraka. Dia belum sholat, dia belum melaksanakan ibadah apapun, bahkan dia dalam kondisi sakit, yang sakit tersebut menyebabkan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia dimasukkan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia telah diselamatkan dari api neraka karena sebab dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perkara yang sangat penting. Tauhid saja atau perkara tauhid, seorang dengan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya membawa tauhid, maka itu cukup baginya walaupun dia belum beramal. Bukan berarti kemudian setelah ini kita mengatakan seorang cukup mengucapkan tauhid kemudian dia tidak. Maksudnya apa? Di sini kita ingin menjelaskan pentingnya perkara tauhid dan agungnya perkara tauhid, yang menjelaskan kondisi orang yang wafat dalam keadaan belum sempat. Berbeda halnya dengan orang yang kesehariannya diberikan umur panjang kan tapi tidak mau sholat. Tidak, perkara yang berbeda sangat jauh. Orang yang tidak sholat maka dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah keluar daripada agama Islam. Orang yang diberikan umur panjang namun dia tidak mau melaksanakan syariat Islam, ini berbeda kondisinya. Kita di sini menceritakan kondisi orang-orang yang wafat dalam keadaan belum sempat melaksanakan ibadah, belum sempat melaksanakan sholat, belum sempat menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hanya membawa tauhid, akan tapi itu sangat bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari kiamat yang menunjukkan akan pentingnya tauhid, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, pada hari kiamat kelak akan didatangkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dibentangkan kepadanya seluruh perbuatan dosa dan maksiat dia ketika di dunia. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah punya kebaikan? Dia mengatakan tidak. Kemudian dibawakan di hadapannya itu bitaqah, itu kartu yang sangat kecil. Isinya apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut menganggap bahwasanya dosanya lebih besar. Apa? Dia mengatakan apa bandingan antara bitaqah ini dengan dosaku yang sejauh mata memandang? Kata Allah Subhanahu wa taala, la innaka lan tuzlam al-yawm. Kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Pada hari kiamat merupakan hari keadilan. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan rahmatnya kepada para hambanya. Salah satunya adalah dengan memuliakan para pelaku tauhid, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditimbang, diletakkan seluruh amalan buruk dia di timbangan, di neraca timbangan. Kemudian kalimat tauhid di timbangan sebaliknya, di sebelahnya, dilawan daripada dosa-dosa dia tersebut. Setelah itu ketika ditimbangkan, maka seluruh dosa dan maksiat, catatan dosa dan maksiat tersebut kalah dengan kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid merupakan perkara yang sangat agung. Tidak ada yang lebih esa daripada kalimat tauhid. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kalimat tauhid tersebut terdapat pengesaan, ikrar, pengakuan dari seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah yang berhak disembah. Pengubudiahan diri, penghambaan diri daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha besar. Sehingga tidak ada yang lebih besar daripada Allah, dan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kalimat tauhid yang di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dan tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Setiap
kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat itu dibangun di atas kalimat yang sangat mulia ini, yaitu kalimatut tauhid. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia seluruhnya dua perkara. Yang pertama, kufur kepada taghut, dan beriman yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya perkara ini itu tauhid yang di dalamnya terdapat nafi dan itsbat, penetapan dan penafian. Itu penetapan ibadah hanya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beriman kepada setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepadanya, dan juga sebaliknya menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah yang masuk di dalamnya yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, dan taghut yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban bagi seluruh hamba, kewajiban bagi seluruh manusia, lakinya dan perempuannya, besarnya dan kecilnya, tuanya dan mudanya, wajib bagi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kufur, mengingkari seluruh sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufr bit-taghut wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia seluruhnya agar mereka kufur terhadap taghut, mengingkari taghut. Nanti akan disebutkan apa makna daripada taghut dari perkataan Ibnu Qayyim selanjutnya. Dan juga yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini wajib dan dia merupakan intisari daripada makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Itu mengingkari seluruh peribadatan daripada selain Allah, seluruh sesembahan selain daripada Allah, dan yang termasuk di dalamnya adalah taghut. Illallah, yaitu beriman kepada Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada kufur terhadap taghut? Itu dengan seorang meyakini kebatilan daripada ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang meyakini bahwasanya seluruh peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang batil. Kemudian dia juga meninggalkannya. Dia tidak cukup meyakininya saja. Dia tidak boleh meyakini bahwasanya itu batil, akan tapi dia tetap berada di sebelahnya, dia dekat dengan perkara tersebut, dia mengikrarkannya, tidak. Akan tapi dia meyakini dan juga meninggalkannya dan membencinya. Tidak boleh dia mencintainya, karena kalau dia mencintainya berarti dia berikan sedikit daripada kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasannya, kufurnya dia kepada taghut itu tidak sempurna, tidak sah. Itu makna daripada kufur kepada taghut, itu dengan seorang meyakini batilnya seluruh ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada selain Allah, kemudian meninggalkannya dan membencinya dan membenci para pelakunya, serta mengingkari perbuatan mereka dan memusuhi perbuatan tersebut serta para pelakunya. Nah, itu makna daripada hakikat daripada kufur terhadap taghut. Adapun makna beriman kepada Allah, apa maknanya? Itu dengan seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Kemudian dia ketika dia meyakini hal tersebut, dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menafikan seluruh ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal itu ketika dia sudah meyakini perkara tersebut dan tertanam di dalam dirinya, menimbulkan kecintaan kepada ahli tauhid. Dia mencintai orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenci orang-orang yang tidak mau menerima perkara ini, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang hakikat daripada taghut. At-taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Apa itu taghut? Ketika kita bertanya apa hakikat daripada taghut, siapa itu taghut? Secara bahasa taghut artinya adalah melampaui batas, dari kalimat tughyan, itu melampaui
batas. Tapi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddah, yaitu setiap segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batasnya. Itu dengan dia memberikan kadar yang lebih daripada kadar makhluk tersebut. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu ada kadar-kadar daripada kecintaan, kemudian mendengarkan dan sebagainya. Itu dia memiliki sesuatu yang boleh yang berkaitan, selama tidak berkaitan dengan ibadah, itu boleh seorang melakukan kepadanya. Akan tapi ketika dia sudah melebihi batasnya, maka itu dinamakan sebagai taghut. Dia sudah melewati batasannya. Kullu ma tajawaza bihil abd haddahu. Setiap segala sesuatu yang seorang hamba melebihi batasnya, min ma'budin, dari yang disembah. Kalau sesembahan, maka tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun ketika seorang melewati batasan dari cinta sehingga jatuh kepada syirik, perbuatan syirik, maka dia ibadahnya tersebut dinamakan sebagai tughyan. Itu melampaui batas. Adapun yang dia sembah bukan taghut. Min ma'budin, dari sesembahan. Au matbu'in, atau yang dia ikuti. Ikuti di sini maksudnya dia seorang memerintahkan kepada dia untuk maksiat kepada Allah, kemudian dia ikuti. Seorang memerintahkan dia untuk meninggalkan kewajiban, maka kemudian dia ikuti. Dia mengambil suri tauladan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasara dan orang-orang ahlul kitab, mereka menjadikan para ruhban, para ulama mereka sebagai tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah Adi bin Hatim, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bahwasanya kami tidak pernah menyembah para ulama tersebut." Di dalam ayat ini Allah mengatakan arbab, yaitu tandingan, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah para pemimpin atau para ulama dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Iya, kata sahabat tersebut. Dan bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kemudian kalian mengikutinya? Iya, kata sahabat tersebut. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fatilka ibadatuhum. Itulah yang dinamakan sebagai ibadah, mengikuti sesuatu dalam hal yang sudah melebihi kapasitasnya. Menghalalkan dan mengharamkan merupakan kapasitas Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki hak sedikit pun. Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama, para ustadz, para kiai, para orang-orang yang dianggap sebagai wali, dia tidak memiliki sedikit pun hak untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memiliki hak untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au muta', atau orang yang ditaati dalam perkara yang kita sebutkan tadi. Itu ketaatan yang melebihi ketaatan kepada makhluk. Beliau menyebutkan di sini ada 3 contoh daripada taghut. Kalau kita perhatikan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita perhatikan taghut itu segala sesuatu yang dilampaui batasnya, yang seorang hamba melewati batasnya terhadap perkara tersebut, terhadap sesuatu tersebut. Di dunia ini sangat banyak. Kan tapi beliau mengatakan idza ta'ammalta tawaghital alam, kalau engkau perhatikan taghut yang ada di alam semesta ini, fa innaha la takhruj an hadhihi thalatha, maka dia tidak
keluar daripada 3 perkara ini, yaitu yang disembah, yang diikuti, dan ditaati. Secara umum dia tidak keluar dari 3 perkara ini. Kemudian Al-Syekh rahimahullah mengatakan wat-tawaghitu katsirah. Dan taghut itu sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kalau kita perhatikan saja, hampir setiap harinya ada agama baru. Hampir setiap harinya ada sesembahan baru. Bahkan waliyadzubillah sampai seorang menyembah sesuatu yang paling hina di dalam kehidupan ini, dari binatang yang sangat terhina. Bahkan waliyadzubillah menyembah dirinya sendiri, mengaku dia sebagai Tuhan. Bahkan hal-hal yang mana orang yang berakal itu sangat jauh daripada perkara tersebut. Cukuplah fitrah manusia, fitrah asli manusia itu untuk mengingkari perbuatan tersebut. Dan terkadang sebagian daripada taghut tersebut yang tunduk kepadanya bukanlah orang-orang yang bodoh. Banyak sekali orang-orang yang memiliki akal. Bahkan disebutkan sebagai mana di sebagian negara itu rata-rata penduduknya memiliki IQ yang sangat tinggi. Akan tapi ketika kita lihat siapa yang dia sembah, dia menyembah kepada binatang. Waliyadzubillah sampai sebagian dari mereka itu menghambakan dirinya. Sebagian dari mereka itu takut apabila binatang tersebut dikotori. Bahkan sebagian dari mereka mengambil daripada kotoran yang mana kotoran tersebut, alhamdulillah Allah selamatkan kaum muslimin daripada hewan-hewan seperti itu. Ini menunjukkan akan pentingnya perkara tauhid, akan pentingnya belajar akidah yang benar. Terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak sekali syubhat yang dilontarkan, syubhat yang disampaikan, baik itu melalui media sosial ataupun orang-orang yang belajar di negeri-negeri yang tersebar di dalamnya fitnah dan syubhat. Mereka menyampaikan syubhat-syubhat yang batil, mengatakan bahwasanya agama itu butuh kepada pembaharuan, agama Islam sudah tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Kita kalau tidak membentengi diri kita, keluarga kita, anak kita dengan keilmuan yang kokoh, keilmuan yang kuat, terkhususnya yang berkenaan dengan tauhid, kita akan bahaya. Cukuplah tauhid yang menjadi bekal bagi kita, yang menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan wat-tawaghitu katsira. Taghut itu sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Kan tapi dedengkotnya, pemimpinnya itu ada 5. Yang lainnya itu pengikut. Secara umum taghut yaitu yang seorang sembah selain daripada Allah, yang dia melampaui batas daripada hak makhluk, itu dedengkotnya ada 5. Yang pertama, iblis la'anahullah, yaitu iblis. Dia merupakan taghut yang terbesar dan dia merupakan pemuka para taghut. Karena dia merupakan makhluk yang pertama sekali mendakwahkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika berkata kepada bapaknya, ketika mendakwahkan kepada bapaknya, beliau mengatakan, "Ya abati la ta'budish syaitan." Wahai bapakku, jangan kau sembah syaitan. Kesyirikan yang terjadi pertama kali di atas muka bumi ini disebabkan karena iblis, dan kekufuran yang terjadi di kalangan makhluk itu pertama kali terjadi dari pembangkangan iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis mengajak kepada perkara yang sangat banyak. Akan tetapi fokus daripada dakwah iblis adalah bagaimana manusia terjatuh kepada perbuatan syirik. Karena apa? Dengan seorang berbuat syirik, maka dia akan kekal di dalam api neraka dan dia akan menjadi teman dan sahabat daripada iblis di api neraka. Allah Subhanahu wa taala ketika iblis tidak mau mendengarkan perintah Allah, Allah laknat dia dan kemudian dia bersumpah, dia minta izin kepada Allah, ya Allah berikan aku tenggang waktu sampai tegaknya hari kiamat. Allah kasih dia kesempatan, Allah kasih dia waktu. Kemudian dia bersumpah atas nama Allah Subhanallah, iblis dia merupakan dedengkot daripada taghut. Dia tahu keesaan Allah Subhanahu wa taala.
kan tapi kesombongan dia menjadikan dia bangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia hendak menyesatkan manusia, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah mengatakan fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi zat dan kemuliaanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, keperkasaanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan anak keturunan Adam seluruhnya sampai tegaknya hari kiamat. Ini kesumpah daripada iblis dan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu dari kalangan mereka. Apa sifat mereka? Al-mukhlasin, itu orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya apa? Al-ikhlas tariqul khalas. Ikhlas merupakan jalan keselamatan. Seorang ikhlas dalam ibadah, seorang memiliki tauhid yang kuat, maka dia akan selamat dari api neraka dan dia akan selamat dari godaan iblis, yang mana tujuan utama dia ketika menyesatkan manusia adalah agar melemparkan mereka dan menjadi teman dia di api neraka kelak. Kemudian yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Itu yang kedua, dedengkot daripada pemuka daripada taghut, yaitu siapapun yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Di sini Syekh Hafidh rahimahullah mengkaitkan dengan kalimat wa huwa radin, dan dia ridha. Siapa yang disembah selain daripada Allah dan dia ridha, ditujukan kepadanya doa, ditujukan kepadanya ibadah, seorang salat karena mengharapkan dia orang beribadah kepadanya dan dia ridha, maka dia taghut. Sebaliknya kalau dia akan tapi ketika sesuatu disembah atau seorang disembah dan dia tidak ridha, maka dia tidak termasuk kepada taghut. Kan tapi amal ibadahnya merupakan tughyan. Amal ibadah yang ditujukan kepadanya itu merupakan kesesatan dan merupakan perbuatan melampaui batas. Contohnya apa? Banyak dari makhluk, dari manusia yang menyembah makhluk sesama, kan tapi yang disembah itu tidak ridha. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Uzair, banyak orang yang menyembahnya, kan tapi dia tidak ridha terhadap perkara tersebut. Malaikat, banyak yang menyembah para malaikat. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang menyembahnya. Kan tapi semua yang disembah tersebut tidak ridha, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai taghut. Sehingga di sini sangat bagus ketika beliau mengatakan wa huwa radin, yaitu yang disembah selain daripada Allah dan dia ridha. Ada garis bawahnya. Kalau dia tidak ridha maka tidak bisa dikatakan sebagai taghut. Begitu juga dengan para wali yang disembah. Banyak dari para wali yang diagung-agungkan oleh manusia, oleh orang, bahkan sebagian besar kaum muslimin mengagungkannya. Mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak ridha terhadap perbuatan orang-orang yang mengagungkan mereka. Sehingga di sini setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha, maka dia dinamakan sebagai taghut. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, dia dinamakan sebagai taghut. Selama dia mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, walaupun tidak ada yang mengikutinya, walaupun tidak ada yang mengakuinya, walaupun dia tidak memiliki pengikut, tetapi ketika dia mengajak orang lain kepada beribadah terhadap dirinya, maka dia dinamakan sebagai taghut. Karena apa? Karena dia telah mengajak orang lain untuk berbuat syirik. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Itu orang-orang yang mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu ghaib, mengetahui perkara yang ghaib. Baik itu dari kalangan pelaku sihir, dukun, peramal,
Orang-orang yang mengakui bahwasanya dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan juga orang-orang yang meramal dari melihat tangan, kejadian, dan mengkait-kaitkan sesuatu dengan kejadian yang ada di atas muka bumi ini. Karena itu sangat bertolak belakangan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di langit dan katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengakui hal ini, maksudnya dia tahu perkara gaib, tahu apa yang terjadi di suatu tempat, di tempat begini dan begitu, bahwasanya besok akan terjadi ini dan itu, maka dia dinamakan sebagai taghut. Walaupun orang lain tidak membenarkannya, walaupun orang lain tidak mempercayainya. Tapi dengan pengakuan dia, maka dia telah melampaui batas. Karena apa makna daripada taghut? Yaitu tughyan, tajawuzul had, itu melebihi batasan daripada kadar manusia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu waman hakama bighairi ma anzalallah, itu orang-orang yang berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dia menggunakan syariat selain daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersunnah, mengambil jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyati yabghun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menginginkan hukumnya orang-orang jahiliyah? Jadi sebagian ayat-ayatnya yang lainnya Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak adalah hukuman kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil atas kaidah ini. Wajib mentauhidkan Allah dan kufur terhadap taghut atau kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwasanya beriman kepada Allah tidak akan terwujudkan kecuali dengan dua perkara ini, yaitu mentauhidkan Allah dan kufur kepada taghut. Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas perkara yang hak daripada perkara yang batil, sehingga tidak butuh lagi bagi kita untuk memaksa seorang masuk ke dalam agama Islam ini. Segala sesuatu sudah jelas, terlebih di zaman sekarang ini agama Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Hampir-hampir bisa dikatakan tidak ada hujjah lagi bagi orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, karena dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di zaman ini, maka segala maklumat itu sampai ke manusia di pelosok manapun dia berada di dunia ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas perkara yang hak dari perkara yang batil. Faman yu'min billah, faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur terhadap taghut, ini yang pertama, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan sesuatu yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat. Apa yang maksudkan di sini? Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tauhid. Apa makna daripada tauhid dijelaskan di firman Allah sebelumnya. Faman yakfur bit taghut, itu dengan dia mewujudkan dua perkara ini, kufur terhadap taghut, mengingkari taghut, membencinya, menjauhinya dan mewanti-wanti manusia darinya. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini jelaslah bagi kita pentingnya perkara tauhid. Dan seorang tidak cukup dia hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, akan tapi amal ibadahnya menyelisihi ucapannya, menyelisihi hatinya. Tidak cukup seorang dengan hanya mengatakan yang tauhid adalah cukup dengan ikrar saja. Tauhid cukup dengan penyebutan saja. Kamu mau salat, mau tidak, mau ini,
Tidak masalah kamu berdoa kepada wali, minta kepada wali, itu tidak masalah. Ini merupakan perkara yang sangat bertolak belakangan dengan hakikat daripada tauhid. Tauhid yang sesungguhnya yang dapat menyelamatkan seorang dari api neraka, masukkan seorang kepada surga, yang disebutkan bahwasanya dia merupakan miftahul jannah. Barang siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia memiliki hakikat, dia memiliki sifat, dia memiliki kadar dan ada ketentuannya. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikatakan sebagai muwahhid. Kalau seandainya ucapan cukup, maka orang-orang munafik mereka akan berada di barisan terdepan, karena ketika mereka mengucapkan tauhid, mereka di hadapan manusia mereka ketika berucap, maka orang-orang yang di sekitar mereka akan tersihir karena sangat luar biasanya mereka diberikan keahlian di dalam berbicara. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka, ya, di mana ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Dan juga sebaliknya, tidak cukup seorang mengatakan saya yang penting beriman di dalam hati, tidak perlu berucap, tidak perlu beramal. Tidak. Tauhid dia dibangun di atas keimanan di dalam hati, dan juga dia membuahkan ucapan lisan, dan dia juga butuh kepada amalan. Dan disebutkan di dalam hadis, di antara dalil yang selanjutnya yang dengannya beliau menutup risalah beliau mengatakan ra'sul amr, itu fil hadis, dan di dalam hadis ra'sul amri al-Islam, itu inti daripada seluruh perkara, itu landasan setiap perkara, induknya, komandonya adalah al-Islam. Itu agama Islam dibangun di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara seorang hamba seluruhnya, ibadahnya, dunianya itu tidak akan berdiri kecuali dibangun di atas tauhid. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Ini menunjukkan akan pentingnya perkara salat, yang mana dia di dalam agama seperti tiang daripada sebuah bangunan. Tenda tanpa adanya tiang, maka dia tidak akan bisa berdiri. Rumah tidak ada tiang, maka dia tidak akan bisa berdiri. Begitu juga dengan agama seorang, tanpa salat maka dia akan jatuh, akan hancur, dan dia tidak akan berguna. Dan dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat maka dia telah keluar daripada agama Islam. Karena bangunan tanpa tiang tidak bisa dinamakan sebagai bangunan. Rasulullah SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, yaitu perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrikin adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Sehingga seorang apabila dia ingin melihat kadar dia, kondisi dia di dalam agama ini bagaimana, kondisi keimanan dia, maka lihat kondisi dia dengan salat. Sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberikan perhitungan yang sangat detail. Barang siapa yang ingin melihat, maka lihat daripada salat. Amuduhus shalah, tiang daripada agama seorang adalah salat. Barang siapa yang memperhatikan salatnya, maka dia telah memperhatikan bangunan daripada agamanya. Kalau seorang ingin membangun suatu bangunan, maka yang paling penting adalah pondasi, dan dia akan fokus kepada tiang-tiang daripada bangunan tersebut. Karena kokoh atau tidaknya tiang bangunan itu dilihat daripada kokoh atau tidaknya sebuah bangunan itu dilihat daripada landasannya, daripada pondasinya, dan juga dilihat daripada tiangnya. Dan terkadang orang akan menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk membuat landasan dan untuk menguatkan tiangnya. Makanya di antara hal yang lumrah yang dikenal di kalangan umum dan yang khusus, itu pertukangan, pembangunan, itu yang namanya tegak tiang itu sangat sulit. Akan tapi ketika tiang sudah tegak, maka pemasangan batu itu sangat mudah, masang tembok itu sangat mudah. Tapi untuk memasang landasan itu butuh waktu yang sangat lama, dan juga membuat pasak dan tiang itu juga butuhkan waktu yang sangat lama. Kalau sudah berdiri, maka setelah itu masang batu itu sangat mudah. Keahliannya tidak sebegitu besar dengan
ketika seorang membuat landasan dengan menegakkan tiang. Karena kalau tembok itu rusak, itu bisa dihancurkan dan bisa dibangun kembali tanpa harus merusak tiang dan tidak merusak landasan. Tapi kalau tiangnya udah hancur, maka bangunan semuanya harus dihancurkan, harus dibangun kembali. Dan itu memperbaikinya sangat sulit. Memperbaikinya sangat sulit dibandingkan ketika memperbaiki tembok dari sebuah bangunan. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak daripada kemuliaan seorang dan kemuliaan daripada agama Islam adalah melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama, dan banyak sekali nas di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan akan mulianya perkara jihad. Yang dimaksudkan daripada jihad yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah jihad yang sesuai dengan syariat, jihad yang mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, bukan jihad yang memerangi kaum muslimin, bukan jihad yang peperangan yang terdapat di dalamnya syubhat, bukan jihad yang seorang melaksanakannya demi mengikuti sebuah kelompok ataupun institusi tertentu. Kan tapi jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad bersama para pemimpin, jihad bersama pemimpin kaum muslimin dan atas izin daripada pemimpin tersebut. Dan jihad ketika ditegakkan maka kejayaan Islam akan tampak. Kan tapi ketika dia ditinggalkan maka Islam akan semakin melemah dan akan semakin rendah di hadapan musuh-musuh kaum muslimin. Kemudian beliau rahimahullah menutupnya dengan mengembalikan ilmu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dengan ini kita telah sampai pada penghujung daripada kitab ini, dan kita telah selesai daripada menjelaskan kitab yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada muallifnya, memberikan ganjaran pahala yang sangat besar kepada beliau dan kepada para ulama kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita pahala atas apa yang telah kita pelajari, berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan juga bisa mendakwahkannya kepada saudara, kepada anak, kepada istri, dan kepada suami, dan kepada kaum muslimin secara umumnya. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa zadana ilman wa tawfiqa wa aslaha lana sya'nana kullah wa hadana ilaihi siratan mustaqima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala yang sudah mengisi kajian ini live dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Ya, semoga pembacaan kitab ini juga melahirkan pahala kepada ulama sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kaum muslimin muslimah, sampai di sini untuk kajian kitab ini. Insyaallah kita akan bersua kembali di kitab yang lain. Dan beliau Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala akan melanjutkan perjalanan beliau menuntut ilmu di kota Nabi. Mudah-mudahan kita kembali bersua bersama beliau live dari sambungan internet jarak jauh. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun antum wa berada. Semoga perjumpaan kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Hidayah FM 103.4 MHz, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Barakallahu fikum. Hidayah